Pemirsa Komisi Pemilihan Umum melarang sejumlah kegiatan kampanye di Pilkada serentak 2020. Larangan itu dibuat untuk mencegah adanya kerumunan massa dan penyebaran COVID-19 pada Pilkada kali ini. Larangan tersebut tertuang dalam pasal 88C ayat 1 Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 tentang Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang berhubungan dengan kegiatan budaya, kegiatan olahraga, hingga kegiatan sosial tertentu. Selain itu, rapat umum dan kampanye akbar resmi dilarang pada kontestasi pilkada serentak di masa pandemi ini. Jika parpol, paslon, atau tim kampanye melanggar ketentuan itu, Bawaslu hanya akan memberikan peringatan awal tertulis. Namun jika peringatan tertulis kembali tidak ditaati, Bawaslu berhak untuk melakukan penghentian atau pembubaran kegiatan di tempat terjadinya pelanggaran. Sesuai pasal 88C PKPU 13/2020. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Christo Suryo Kusumo dan juru kamera Rio Cornelianto dari KPU Pusat Jakarta. Ya Christo, apakah ada mekanisme lanjutan terkait dengan larangan kampanye dan juga rapat umum akbar dalam pilkada tahun ini? Ya, Mbak Julita, terkait dengan mekanisme lanjutan dalam pelarangan ataupun dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 mengenai pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19, memang hingga saat ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai mekanisme lanjutan yang mengatur pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Namun meskipun demikian, untuk awal memang Komisi Pemilihan Umum telah melarang 6 kegiatan yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan dalam pilkada tahun 2020 ini, di mana dalam larangan tersebut KPU melarang partai politik ataupun gabungan partai politik, pasangan calon kepala daerah dan juga tim kampanye untuk mengadakan sejumlah kegiatan yang berpotensi untuk mengumpulkan orang atau masyarakat dalam jumlah banyak karena dikhawatirkan dapat menyebabkan penularan ataupun menjadi klaster baru dari penyakit COVID-19 ini sendiri. Oleh karena itu sejumlah kegiatan seperti rapat umum, lalu juga kegiatan kebudayaan, lalu kegiatan olahraga seperti gerak jalan, perlombaan, dan juga kegiatan sosial seperti mengadakan bazar ataupun donor darah dan juga peringatan hari ulang tahun partai politik untuk sementara pada saat pandemi COVID-19 ini sendiri ditunda ataupun tidak diizinkan terlebih dahulu untuk dilakukan pada tahapan pilkada tahun ini. Namun meskipun demikian dari KPU sendiri masih mengizinkan sejumlah kegiatan untuk tetap dilakukan seperti pertemuan terbatas, lalu juga pertemuan tatap muka ataupun dialog, lalu juga debat publik antara pasangan calon dan juga menayangkan iklan kampanye di media massa cetak dan juga elektronik. Ini merupakan beberapa kegiatan yang diizinkan oleh KPU untuk dilakukan pada masa pilkada tahun 2020 ini. Dan juga selain KPU mengatur mekanisme mengenai kampanye untuk pilkada tahun 2020 ini, KPU juga telah menyiapkan sejumlah mekanisme terkait pada hari pemungutan suara, di mana pada hari pemungutan suara nanti di setiap bilik-bilik suara yang didirikan di sejumlah daerah yang melakukan pemilihan kepala langsung ini, KPU menyiapkan sejumlah peralatan kesehatan, juga memberlakukan protokol kesehatan kepada masyarakat yang ingin memberikan suaranya, di mana salah satunya adalah dengan menyediakan sejumlah alat-alat kesehatan seperti wastafel dan juga sabun cuci tangan, di mana nantinya sebelum memasuki ataupun memberikan suaranya, ini masyarakat dapat terlebih dahulu untuk mencuci tangan, dan juga pada saat akan memberikan suaranya, nantinya para pemilih ataupun masyarakat ini akan diberikan sarung tangan plastik sekali pakai yang akan digunakan pada saat pemungutan suara, sehingga nanti masyarakat ataupun masyarakat yang akan memberikan suara tidak harus melakukan kontak langsung begitu dengan kertas suara, sehingga dapat menjaga kebersihan dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan ataupun dalam memberikan suara pada pilkada nanti. Julita. Baik, Christo, apa sanksinya jika paslon melanggar ketentuan yang telah diberlakukan ini?
Ya baik Julita, dalam pemberlakuan sanksi kepada pasangan calon kepala daerah, partai politik juga gabungan partai politik dalam Pilkada tahun 2020 ini, memang KPU telah bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu untuk memberikan sanksi apabila nantinya ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pilkada 2020 ini, di mana sanksi pertama yang akan diberikan nantinya masih akan berupa teguran yang akan diberikan dari Bawaslu Provinsi ataupun Kabupaten Kota kepada partai politik ataupun pasangan calon kepala daerah yang masih melakukan kegiatan yang sudah dilanggar dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 ini. Namun jika nanti ke depannya apabila masih ditemukan adanya pelanggaran dari partai politik, pasangan calon kepala daerah ataupun dari tim kampanye, maka nantinya Bawaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota ini nantinya akan langsung melakukan pembubaran kegiatan kampanye di saat terjadi pelanggaran tersebut, sehingga nantinya Bawaslu akan bertindak tegas kepada setiap pasangan calon kepala daerah atau partai politik yang memang akan masih terus melakukan pelanggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2020, salah satunya dengan cara membubarkan langsung acara yang sudah dilarang oleh Bawaslu dan juga KPU. Julita. Baik, Kristo, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Rio Cornelianto dari KPU Pusat Jakarta.